Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih teman sedulur. Pada malam hari ini saya bikin konten YouTube kembali, masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya, ataupun lakon urip saya teman sedulur. Alhamdulillah masih di rumah saya mempersiapkan dagangan istri saya teman sedulur. Ada kacang panjang, ada janten, ada wortel. Saya istirahat sebentar sambil bikin konten YouTube ini. Alhamdulillah, terima kasih teman sedulur yang selalu mampir mendengarkan konten YouTube saya. Agamanya apapun, dimanapun panjenengan berada, saya doakan selalu panjenengan selalu sehat, selalu bahagia, selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan setiap harinya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ada iringan tembang lagunya Ibu Iwan Fals teman sedulur. Saya sangat senang sekali mendengarkan lagu-lagu lama. Alhamdulillah, terima kasih Pak Supono yang selalu ngirim video kepada saya dan teman-teman saya yang lainnya, yang sering ngobrol di WA, di telepon. Terima kasih, banyak sekali pemahaman yang saya dapatkan. Di konten kali ini teman sedulur, saya ingin bercerita. Yang pasti kembali, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak bermaksud berceramah, tausiah ataupun menggurui. Satu kisah cerita yang pastinya panjenengan teman sedulur mau mendengarkan, saya yakin untuk inspirasi supaya kita jangan sampai terjebak di satu pemikiran yang di situ kita memiliki sifat yang sombong teman sedulur. Saya ingin bercerita teman sedulur, selayaknya satu kisah cerita. Ada seorang pemuda yang anaknya orang yang sangat tajir, kaya raya. Dia disekolahkan di Kairo, kuliah Mesir bertahun-tahun dengan memiliki titel ataupun panggilan yang sudah sangat terkenal. Wow. Bahkan masih muda sudah berkali-kali naik haji karena kekayaan orang tuanya. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah dihajikan oleh orang tuanya sendiri. Bertahun-tahun, puluhan tahun pemuda ini tidak pulang karena sudah sangat banyak harta benda orang tuanya. Dia butuh uang, keperluan, kebutuhan apapun, tinggal ngomong saja. Singkat cerita teman sedulur, orang tuanya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Akhirnya pemuda itu pulanglah ke kampung halamannya karena orang tuanya meninggal dunia. Suatu ketika di rumah dia itu ramai sekali, banyak orang datang, banyak orang yang sudah dihajikan orang tuanya itu yang sudah meninggal itu mendengar anaknya pulang kampung. Mereka datang semuanya dan sangat ramai sekali. Mereka berjabat tangan, mencium tangan pemuda itu karena sangat menghormati, mentakdimi, bahkan sudah mendengar kuliahnya, sudah mendapat titel-titel apa, sudah hafal hadis, hafid Al-Quran, sudah naik haji berkali-kali. Dia sangat dihormati, disegani, bahkan dipuji-puji orang-orang yang walaupun lebih tua darinya. Di saat itu ada seorang pemulung yang membawa sepeda bersama cucunya. Sang kakek itu menyuruh cucunya karena ramai banyak sampah untuk memulung di sekitaran rumah orang tersebut. Dan akhirnya sang anak kecil itu terlihat oleh pemuda itu. Pemuda itu memperhatikan, padahal kakek itu sudah memperhatikan banyaknya orang ramai,
kakek itu memperhatikan sang pemuda itu sangat dihormati, bahkan ketika orang berjabat tangan pun mencium tangannya. Ketika anak kecil itu memulung itu, mengambil sampah-sampah itu, terlihat oleh pemuda itu, yang akhirnya pemuda itu mengikuti karena sang anak kecil itu lalu membawa pungutannya mendekat dan dibawalah ke tempat si kakek yang lagi menunggu dengan membawa sepeda, Mas dulu. Sang pemuda kaya raya itu mendekati sang kakek dan berkata, "Wahai kakek, hati-hati, naik sepeda jalannya ramai, takutnya nanti terjatuh, apalagi kakek bersama cucunya, bersama anak kecil." Sang kakek itu langsung menjawab, "Wahai pemuda, siapakah dirimu?" Pemuda itu menjawab, Mas dulu, "Saya adalah putra dari almarhumah. Bahwasanya saya udah lama sekali nggak pulang kampung, kayak saya sekolah di Arab dan orang tua saya meninggal dunia. Akhirnya saya pulang kampung. Wahai pemuda, berhati-hatilah dengan jabatanmu, dengan harta bendamu, dengan sekolahmu. Kalau kakek naik sepeda terjatuh, saya yakin banyak orang yang bisa menolong kakek, banyak orang yang mau menolong kakek. Tapi hati-hati, kakek hanya berpesan, dengan keilmuanmu, dengan harta bendamu, dengan kau sudah memiliki titel, sebutan, banyak sekali orang mengagumimu, mentakdimimu, memuji-mujimu. Kau bisa terjatuh ke jurang yang sangat dalam di akhirat nanti, di neraka yang sangat dalam, dan di situ tidak ada pun satupun orang yang bisa menolongmu, karena manusia itu sangat-sangat rahasia sekali. Wahai pemuda, satu ayat di dalam Al-Quran pasti kamu sudah tahu, tidak ada satupun penghuni surga yang memiliki sifat sombong. Dan ingat pemuda, dengan keilmuanmu, dengan harta bendamu, dengan sudah banyak sekali orang yang sudah dibantu orang tuamu, ada satu sifat yang bisa menjatuhkanmu ke neraka yang paling dalam, dan di situ tidak ada satupun orang yang bisa menolong. Teruslah menuntut ilmu, wahai pemuda. Perjalananmu masih panjang. Kakek hanya berpesan, kenali dirimu sendiri, bukan orang lain. Dari itu, pemuda itu langsung terdiam. Dia menangis yang sangat dalam di dalam dirinya, tanpa bisa menahan, akhirnya meneteskan air mata. Sang kakek pemulung itu pergi dengan cucunya. Pemuda itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia terdiam, lalu mengatakan, "Tuhan, saya sangat bersyukur sekali. Ternyata puluhan tahun aku menuntut ilmu di negeri orang, itu belum mendapatkan apa-apa. Ternyata ilmu yang sangat dalam saya dapatkan di kampung halamanku, di tanah kelahiranku sendiri, dari seorang pemulung.
betapa ruginya diriku Tuhan jika aku tidak pernah ketemu pemulung ini, karena aku sangat-sangat tidak sadar akan sifat sombongku, karena banyak sekali orang yang sangat hormat padaku, orang-orang sangat mengagumiku, menjunjung tinggi namaku, memuji-muji aku. Ternyata itu memang keinginanku, karena aku memiliki sifat sombong itu. Betapa mulia hatimu wahai pemulung. Terima kasih sekali Tuhan, Kau pertemukan aku dengan pemulung itu. Terima kasih. Dengan itulah teman sedulur, sang pemuda itu sangat-sangatlah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari seorang pemulung yang bahasanya kita itu sangat-sangat rahasia sekali, karena dengan keilmuan kita, harta benda kita, posisi kita, mau miskin mau kaya pun sama, kita sangat-sangat jika tidak bisa menyadari ada sifat sombong di dalam hati kita terhadap orang lain. Alhamdulillah teman sedulur, mudah-mudahan konten saya ini bukan yang terakhir, satu inspirasi. Kembali mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.